Jadi kamu Allah dalam rumahmu, kita kehendakmu, makanya sesuai rencanamu. Seperti-Mu Yesus, sempurnakan dalam genap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam genap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya, yang muliakan nama-Mu. Haleluya, memuliakan nama-Mu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kalau lagu ini berbicara dalam setiap jalan kami, hidup kami Tuhan 1 bulan 30 hari, 1 tahun 365 hari. Bagaimana kami mengisi jalan-jalan hidup kami, sungguh benar memang untuk memuliakan Tuhan. Agar kami menyadari dan memaknai lagu yang indah ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan mengasihi kami. Mari saudara, katakan I love you buat Tuhan. Kapan terakhir kali kau bicara kepada Tuhan, I love you Lord? Semua kita boleh bicara. I love you Holy Spirit. I love you Lord. I love you Father. I love you Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Terima kasih buat hari ini. Mungkin beberapa kami sudah melalui Tuhan dari hari kami sampai Sabtu ini di tempat ini. Kami tahu kekristenan bukan segudang aktivitas rohani. Kami percaya kekristenan bukan terdiri dari kegiatan-kegiatan rutinitas dan ritual, tapi kekristenan sebuah hubungan mesra, hubungan kasih, hubungan cinta, hubungan sayang kepada Tuhan. Itu yang kami tahu Tuhan dan kami percaya, dan itu terjadi dalam setiap kami. Mari Roh Kudus Parakletos di dalam nama Yesus, Roh Kudus Engkau datang menjamah, membuka pikiran kami, mengerti tentang maksud rencana ilahi dan kehendak Tuhan. Kalau tadi lagu bilang suka-sukamu Tuhan, itu artinya bicara jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Jadilah semua kehendak-Mu Tuhan atas hidup, keuangan, talenta, pekerjaan, pelayanan, pergumulan,
pergumulan, kesulitan, di dalam nama Yesus, kehendak Tuhan yang terjadi. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus yang manis dan lembut, Engkau mengenal kami secara pribadi, Engkau mengetahui pertumbuhan kami secara pribadi, baik itu kami ketika kami menjadi orang percaya, apakah kami digolongkan masih seorang bayi, masih seorang anak-anak, masih remaja, pemuda, atau bahkan orang tua atau orang dewasa. Engkau sangat mengetahui kami, dan hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, segala kuasa yang menghalangi pertumbuhan kami di dalam kasih kepada Tuhan, Bapa, hancur kuasamu. Hamba hancurkan segala kuasa-kuasa doktrin-doktrin yang salah, roh-roh nenek moyang, bahkan roh berhala-berhala, roh-roh dari dunia ini yang menghalangi kami, membuat kami berputar-putar seperti gasing, dan membuat kami stagnat, kembali ke titik semula jalan dan kembali lagi. Dan kami berdoa semuanya itu dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Darah Yesus menyucikan hati dan pikiran kami. Kami tahu firman Tuhan itu adalah firman yang kudus. Firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Firman itu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Betapa suci dan mulianya Engkau. Berkatilah firman-Mu ini. Roh Kudus yang bicara, Roh Kudus yang menyampaikan isi hati-Mu. Engkau mengenal kami secara pribadi. Di dalam nama Yesus, buat iman kami bertumbuh, pengabdian kami semakin dalam dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidak ada kata bermain-main menjelang akhir zaman, yang ada rasa rindu, lapar, haus, dan makin dalam jatuh cinta kepada Engkau. Di dalam nama Yesus itu terjadi di antara kami semua pada pagi hari ini, dalam nama Yesus. Siapapun kami, walau kami baru bertobat atau sudah menjadi Kristen lama, di dalam nama Yesus, cinta akan Allah semakin dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Oke. Tentunya Bapak Ibu sangat diberkati ya dari hari Kamis sampai hari Sabtu, benar? Amin. Siapa yang masih ingat tema retreatnya ini apa? Ya, pemulihan. Ya. Nah, kita perlu tahu arti pemulihan itu teh naon ya mah. Kumaha itu artinya teh pemulihan. Nah, pemulihan roh, jiwa, dan tubuh itu tema kita di retreat. Nah, pemulihan itu artinya saudara mengembalikan, dia naik ke atas. Mengembalikan sesuatu kepada keadaan aslinya. Oh ya, dari Kamus KBBI, arti pemulihan lagi proses cara perbuatan memulihkan, menyusun kembali. Kayak puzzle berarti ya, sedang berantakan. Ya, pemulihan dalam bahasa Yunani itu apokateistemi. Itu artinya mengembalikan sesuatu benda atau sebidang tanah, kepunyaan kepada pemiliknya yang sah. Nah, hubungannya dengan kita, dengan tema retreat hari ini. Nah, pertanyaannya, melihat dari arti kata pemulihan ini, mengembalikan ke pemiliknya yang sah. Saudara kita ini milik siapa dulu? Dulu. Kita dulu ditawan sama roh jahat, milik iblis, bukan milik Tuhan. Tetapi ditebus Tuhan dengan darah yang mahal, dibayar. Jadi sekarang milik siapa? Milik Tuhan Yesus. Sah atau asli? Sah dan asli. Ya, jadi dikembalikan ke pemiliknya yang sah. Nah, Tuhan ingatkan ketika saya mempersiapkan firman ini, apa sih yang mau dipulihkan? Tubuh, jiwa, dan roh. Kisahnya dibuka dengan kisah Adam dan Hawa. Bagaimana mereka itu jatuh dalam dosa dan harus dipulihkan apa? Mati mereka. Bukan mati secara fisik. Adam dan Hawa saat dikeluarkan dari Taman Eden dalam posisi hidup, bernafas dan bernyawa. Tapi mati secara hubungan. Jadi hubungan mereka itu rusak. Dan semua jiwa tubuh mereka rusak. Telinganya udah gak telinga rohani. Karena mereka lebih mendengar
suara setan, "Tidak apa-apa tuh, kamu makan buah di taman." Dan dibalikan lagi, bukankah semua buah dalam taman ini boleh kau makan? Semua loh saudara, padahal Tuhan bilang buah dalam taman ini boleh kau makan. Tapi buah di tengah-tengah taman gak ada bahasanya semua. Jadi ya, benar-benar di sini ketiga ini dirusak oleh iblis. Roh mereka tidak taat, jiwa mereka terganggu. Mulanya mereka bergaul karib dengan Tuhan, sampai kalau Tuhan lagi datang ke taman mereka tahu. Kalau Tuhan lagi panggil mereka, mereka dengar ya. Nah, ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan datang, mereka udah ketakutan, udah sembunyi aja. Nah, biasanya mereka ditutupi tubuh kemuliaan. Setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka telanjang dan mereka malu dan mereka menutupi. Nah, artinya rusak semuanya. Enggak cuman hubungannya rusak, telinga rohaninya rusak, jiwanya rusak, pikirannya semua digantikan. Tubuh mereka tidak menjadi lagi bait yang kudus karena kerjasama sama iblis. Dengarnya, waktu sama Tuhan dengar Tuhan, setelah iblis datang jadi dengar setan. Nah, ini sampai sekarang saudara, profesinya ribuan tahun jadi seorang penipu, pembunuh, pembohong, pendusta. Sampai hari ini dia belum pensiun. Kalau manusia ada masa pensiunnya kerja, ada masa tua. Nah, dengar baik-baik, iblis tidak punya masa pensiun untuk menipu manusia. Kalau bisa sehabis-habisnya itu firman dicabutin semua, ditarik sampai tidak ada tersisa. Karena musuh terbesar iblis bukan kita, tapi Tuhan dan firman-Nya. Jadi kita sebagai pengikut Tuhan, hal pertama yang akan dihabisi banget, dihancurkan banget, kebenaran Allah dalam hidup kita. Nah, roh itulah yang dipulihkan Tuhan. Jadi ketiga poin ini jadi hancur-hancuran di kalangan orang percaya. Oleh karena itu firman Tuhan memanggil kita. Tujuan hidup kita pertama, bukan soal saya harus pelayanan apa ya. Aduh, karunia saya kayaknya belum ada nih. Sudah ada 2-3, kayaknya butuh yang kayak gitu tuh. Keren banget tuh hamba Tuhan yang itu. Sekali dia berkhotbah tuh orang semua rebah, katanya begitu. Jadi saudara, bukan itu tujuan hidup kita. Yang pertama, kita dipanggil untuk mencari Tuhan. Jadi memang orang yang gak mau usaha gak dapat saudara. Akhirnya orang yang tidak berpengalaman, dia hanya hidup untuk mendengar apa kata orang. Oh gitu ya. Oh ikut Tuhan kayak begitu. Oh ikut Tuhan kayak begitu. Tapi gak ngalamin sendiri. Karena ini perintah, ini sesuatu yang harus kita mencari Tuhan. Itu artinya membangun sebuah hubungan mesra dengan Tuhan. Hidup di dalam Roh Kudus, bukan dari roh-roh dunia. Saya gak tahu hari-hari ini setiap kata ngomong I love you tuh bisa sampai nangis saudara. Jadi cuman hanya itu. Jadi kalau pagi tuh kadang nggak ngomong banyak, cuman hanya bangun I love you Lord. Tuhan, aku mencintaimu di gereja begitu. Jadi waktu anak saya ibadah di MDC, saya nggak tahu waktu lagu itu membuat saya nangis. Kenapa? Saya hanya ngomong 3 kata itu. Roh Kudus tahu, suka taruh itu. Saya mencintaimu Tuhan. Mami tadi di syuting tuh kelihatan wajah Mami gede banget. Mami nggak tahu orang Mami tutup mata. Saya tutup mata saudara sampai nangis. Jadi nanti Mami lihat aja dia di YouTube, di Facebook gitu. Saya penasaran. Tapi memang nggak tahu. Ketika kita semakin dalam hubungan dengan Roh Kudus, saudara bisa merasakan hatinya itu. Saudara bisa kayak kita teman, kayak gini ngobrol, kayak dia deket banget sama kita. Kayak orang ngobrol sehari-hari. Jadi semua kita dipanggil untuk itu. Dipanggil siapapun kita. Baru lama atau bertop, bukan masalah kita udah lama pelayanan kita hebat. Bukan saudara, dipanggil mencari Tuhan, hidup di dalam roh. Kemarin Ci Esther juga sudah bukakan itu. Jadi bukan menghidupi roh-roh setan-setan. Jangan salah, setan juga ingin ngambil posisi dengan kita. Kalau bisa nempel, jangan diusir. Kalau bisa ngikut terus, jangan diapa-apain. Nah, jadi saudara, ini yang harus kita kenalin. Dia penipu ulung. Memang profesinya penipu. Saudara tahu kapan saat kita ditipu? Ditipu dengan
kata-katanya, ditipu dengan sihirnya. Nah, ini akan dapat kita ketahui, bukan tunggu kita pinter, banyak baca buku, banyak belajar. Kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan, domba mengenal suara gembala. Domba mengikuti gembalanya, itu karakter domba. Mengenal suara bapak, mengenal suara gembala, dan ikut. Coba mungkin satu orang sini Bu, ibu kakak Hutasoy, ya saya famnya. Ayo kak, kakak ikutin saya. Tapi kali yang ketiga kakak melangkah, kakak keluar jalur. Yuk. Mungkin awal bertobat bisa ngikuti Tuhan, masih setia ikut Tuhan, karena Roh Kudus begitu menjaga. Karena kekristenan kita itu kan diproses. Itu tadi diproses, ada caranya kita dipulihkan. Nanti pemulihan sempurna ketika Yesus datang kedua kali. Jadi sampai Yesus datang kita masih terproses terus. Ayo kak. Nah, tiba dalam setengah perjalanan hidup, Roh Tuhan belok ke kanan, dia ke kiri. Artinya, silakan terima kasih. Di dalam kehidupan, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu tidak akan terjadi. Kekuatan kita mengikuti Tuhan itu dari Roh Tuhan. Gak bisa dari kita saudara. Roh Kudus sudah dikasih cap. Roh pembimbing, Roh yang mengajari, Roh yang menolong, Roh yang menghiburkan, Roh yang menyelidiki segala sesuatu dalam diri kita, dan Roh yang membuat kita mengerti kehendak Allah. Wow, how great pribadinya. Bergaul gak dengan Roh Kudus? Panggil namanya setiap hari. Roh Allah yang hidup penuhiku. Jadi kalau saudara bergaul, saudara terjaga. Tidak ada kata orang Kristen. Kemarin Tuhan ingetin, pas lagi doa itu ada orang Kristen muter-muter kayak gasing. Cepat saudara, tapi kayak gasing. Pernah main gasing? Gasing kira-kira kalau muter gimana? Kalau dia udah jalan muter di tempat. Di tempat. Kalau nggak gini balik lagi. Jadi orang Kristen yang seperti ini. Tetapi Tuhan mau mengikuti. Kalau mengikuti tidak putar di tempat, tapi dia jalan. Kemana Tuhan mau? Ke kiri. Tuhan suruh pergi, Tuhan suruh diam, Tuhan suruh puasa, Tuhan suruh doa, Tuhan suruh bangun. Mau mengikuti Tuhan. Begitu beban-beban dikasih Tuhan, tidak mental sama logika, sama statement, sama pikiran, pengalaman. Nah di sini hubungan yang pulih dengan Tuhan. Satu, kemarin sudah diangkat juga poin itu, hidupnya dikuasai Roh. Nah hidup kita dikuasai apa sekarang saudara? Cuan, investasi. Wah, di sana gimana kita bikin investasi nih? Di hari-hari terakhir jangan mengumpulkan harta, kata Tuhan. Kunaon ya? Kita ngumpulin apa ini sekarang? Ngumpulin jiwa-jiwa. Itu kata firman. Bukan tanah, rumah, apa. Tidak. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah ini kita mengenal Tuhan gak? Artinya kita dipelihara dengan firman. Ya. Hidup yang dikuasai Roh adalah hidup melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Jangan salah. Jadi dasarnya hidup itu harus dengan firman. Gak bisa lagi apa-apa memang dengan firman. Jangan begitu amat deh jadi orang Kristen, masa apa-apa? Loh memang hidup harus dikuasai. Jadi apa-apa firman. Saudara mau melakukan apapun hari itu, aktivitas kita bukan aktivitas yang mensorga semua. Hari ini kita di sini duduk diam, kita jauh dari mungkin pekerjaan tangan kita sehari-hari. Tapi nanti kalau udah kembali ke tempat yang bisnis ya bisnis, ibu rumah tangga, usaha, bisa nggak? Semua dasar pekerjaan itu adalah kebenaran-kebenaran Allah. Artinya kita harus dipimpin, dikuasai Roh Kudus. Apa yang harus diukur dengan firman, tidak boleh ngasal. Jadi diukur dengan firman. Itu yang saya pernah ceritakan. Saya lagi masak lidah kucing. Lidah kucing itu tipis benar-benar kayak lidah kucing. Handset di sini, celemek di sini, cempal tangan di sini, saya pegang oven. Tiba-tiba jadi dalam keadaan masak tiba-tiba gini. Tuhan tuh kayak bicara, buka grup warga. Saya buka grup warga. Kan itu banyakan banget chatting. Tapi yang saya tindis tangan saya itu kayak terarah voice note. Tiba-tiba begitu. Kaget ya lagi di depan kompor. Begitu tiba-tiba. Tolong. Siapa tetangga yang bisa datang di rumahku ada ular. Tolong. Itu
Itu seorang ibu teriak-teriak begitu. Itu nggak pakai pikir panjang, saudara. Itu masih di oven. Ya namanya memang kalau listrik kan dia otomatis mati sendiri. Tapi kalau ditinggalin di dalam juga apa yang terjadi, saudara? Matang apa gosong? Gosong, saudara. Ya jadi saya nggak mikirin itu. Saya tinggal. Saya langsung pakai celemek. Saya bilang sama suami saya, "Papi, Ibu Maria kedatangan ular." Cenah katanya dia ke tempat tidur melingkar, saudara. Itu saya datang pakai celemek. Mana ularnya? Mana? Itu nggak pikir panjang, nggak apa. Karena apa? Roh yang menguasai. Nggak mikir, aduh nanti gimana kueku gosong. Kelamaan, saudara. Jadi roh nggak bisa menguasai kalau kita banyak menunda atau nanti deh Tuhan, tunggu ya Tuhan, nggak bisa. Jadi itu artinya apa? Respon itu langsung respon banget kalau Tuhan itu bicara. Tuhan mau seperti itu hidup yang dikuasai. Nanti gini, aduh kan ada tetangga yang lain, mama masih masak, nanti kalau gosong gimana? Nggak begitu, saudara, pikirannya. Akhirnya ular itu mati dan jadi berkat. Warga bilang begini, ya saya baru tahu ya kalau ngusir ular pakai dalam nama Yesus ya. Karena saya teriak dalam nama Yesus. Ular itu dari atas tempat tidur. Begitu saya datang katanya masuk ke kolong. Jadi dia langsung ngumpet. Karena susah banget suami saya juga nolong. Akhirnya dapet. Kan itu sempit, namanya perumahan. Kita mau lihat di celah kiri, celah kanan itu sempit, saudara. Tapi tetap dia mengeluarkan ekornya. Disitulah suami saya tancapin pakai bambu. Dan ternyata itu ular bukan ular biasa. Ular itu yang kepalanya berdiri, terus yang gini lidahnya. Itu ya. Nah, jadi kedua, memikirkan orang yang dipenuhi roh, memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus, memikirkan hal-hal dari Roh Kudus. Nah, dapat nggak setiap hari? Tanya nggak, Roh Kudus, kira-kira saya harus bagaimana ya? Itu orang yang suka dipenuhi roh, dia suka bergaul, dia suka tanya. Jadi keinginan yang utama itu bukan gini, ibaratnya orang kantoran ya, sama bos, sama pimpinan. Red 1 sampai 10 ini yang mau saya lakukan. Pak, tolong dong Pak, tanda tangan Pak, ACC Pak. Tidak. Dia tidak punya tabel dulu poin-poin 1. Kita suka sama Tuhan 1. Berkatilah Tuhan ladangku. Tuhan berkati pekerjaan, berkati anakku, berkati usahaku, berkati uangku, berkati. Nih Tuhan, ACC ya. Nah, tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus bertanya, apakah yang menjadi kehendak-Mu Tuhan? Atas keluarga, pelayanan, dan hatinya nggak tahan kalau melihat sesuatu yang nggak benar terjadi. Itu kayak pilu banget, kayak nangis. Kadang rasa pengen marah, bukan mau marah tapi jangan begitu, itu nggak benar. Itu ada teriakan begitu. Ya, jadi di sini dia akan melakukan kehendak Tuhan, bukan keinginannya. Jadi sifatnya tidak fokus pada manusianya, tidak. Ya, atau dagingnya dalam dia tidak fokus pada manusianya atau dagingnya, tetapi dalam bimbingan Roh Kudus. Makanya ada orang kita lihat ekstrim, gitu amat, harus berdoa, baca Alkitab. Kamu udah berdoa belum? Ayo, kalau belum berdoa. Tuh sering ya kita diinstruksi ya di grup tuh, ayo berdoa, puasa, Cimaria, Esther, doa, baca Alkitab. Jangan lupa, benar saudara, kalau baca Alkitab aja antara pilihannya dan tidak, kumaha iya atuh, ini tadi penuhi naon, daging apa dipenuhi roh, itu udah sepaket, rasanya kayak magnet, lengket. Jadi di sini karena kita itu sifatnya fokus kepada Roh Kudus. Jadi karena orang bisa saja, nih dengar baik-baik, Roh Kudus bukakan. Karena orang bisa saja melakukan pekerjaan, pelayanan, tugas dan tanggung jawab dalam ide-ide pribadi, tapi gagasannya itu sendiri, hasil empiris dan sebagainya. Jadi pekerjaan yang memang hasil otak, hasil pikiran, bukan hasil dari Roh Kudus sampai menyatakan sesuatu. Kita penting sekali mendengar, belajar mendengar. Roh Kudus itu kalau bicara nggak pilih-pilih loh, nggak ada anak bawang merah, anak bawang putih itu di sinetron. Ya, tapi kita semua anak kasih karunia. Dia suka bicara sama kita. Masalahnya dia bicara kita dengar nggak? Atau dia bicara nggak didengar-dengar? Nggak kenal itu suara apa daripada nanti salah mendingan. Nah, jadi yang paling dengar suara setan, suara roh dunia. Karena roh dunia juga tidak mau berhenti, tidak mau akan pensiun sampai nanti dia dihukum. Terakhir dihukum Tuhan, dimusnahkan, baru dia pensiun bekerja. Sekarang saudara,
Dia tidak pensiun. Justru akhir zaman ini dia makin brutal. Ngapain? Ngapain? Dengar baik-baik. Iman kita dihancurkan. Kesetiaan kita kembang kempis, tidak panas, tidak dingin. Bukan suka-sukamu Tuhan, tapi sukaku Tuhan dan kau ikutin aku. Mengerikan saudara. Jadi di sini Tuhan itu bukan lagi menguasai. Jadi dipimpin, dikuasai Roh berarti ada bimbingan dan tuntunan Roh Kudus dalam pilihan, keputusan, dalam pelayanan dikerjakan, punya pengalaman-pengalaman yang dialami dengan Roh Kudus. Jadi gak cuman gini, ya gue punya hubungan, gak ada pengalamannya saudara. Roh Kudus itu apa? Roh penuh kuasa. Berarti ada pengalaman apa? Pengalaman yang supranatural. Bukan mesti harus semua ajaib, tapi kita menemukan pengalaman supranatural. Jadi ini yang saya rasakan. Roh Kudus bicara, kamu pergi ke aula Tuhan, tapi di aula gak ada acara, tapi ke sana. Karena kita sudah dengar suaranya, ya Tuhan, taat. No, terus kamu ke tanah kosong. Aduh, ngapain ke tanah kosong? Jadi tanah kosong sudah dibikin pagar gitu ya, pembatas gitu. Udah, saya ke sana, suruh berdoa. Ya udah, saya keliling dalam nama Tuhan Yesus, berkati tanah ini. Saya nggak tahu Tuhan ini mau bangun apa. Semua tetangga tanya-tanya, ini bangunan apa? Saya doa aja, itu lagi gerimis, sendal lengket-lengket. Untung gak ada yang lihat, saya gak tahu juga ada yang lihat apa enggak. Saya doa, tapi terakhir, nah Roh itu menuntun kita berdoa. Kadang kita tidak mampu menjelajahi apa yang kita doakan, tapi Dia memberikan beban itu di hati kita. Makanya bergaulah dengan Roh Kudus, panggil. Arti nama Roh Kudus Parakletos memang harus diundang, dimintai, ditanyain, ya, tukar pikiran, konsultasi, konfirmasi, karena itu Roh Allah diberikan kepada kita untuk menolong. Terakhir saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu ini bangunan apa, tapi di dalam nama Yesus, kalau bangunan ini merugikan masyarakat, hancur, patah, itu tidak akan terjadi gagal. Amin. Begitu saya pulang, keluar satu bapak. Aduh Tuhan, saya nggak tahu saya dilihat apa enggak. Ada satu bapak lagi. Dan 2 minggu kemudian apa yang terjadi? Berdirilah bangunan itu. Nah, ada 2 kayak gapura gitu, lambang senjata Prabu Siliwangi, jadi sabit, silang gitu ya. Terus saya gini, gak enak amat aku ngelihat bangunan ini, kok kayak jadinya yang ini ya. Terus rupanya satu ibu gini, Mami kok pusing ya ngelihat itu gambar. Ada isinya, saya bilang begitu kan. Nah, saya doain Tuhan, makanya kau suruh ke situ. Tapi kan sudah berdoa. Kalau kita berdoa harus pakai iman. Jadi iman itu bukan di sini, bukan di mulut. Iman itu dari dalam, di hati. Jadi waktu kita doakan, doa kita itu berkuasa. Makanya ketika apapun kita doakan, percayalah apa yang kita doakan. Percaya saudara, bukan di mulut. Mulut bisa, Tuhan dalam nama Yesus kami percaya. Mulut, tapi hatinya belum tentu. Jadi poros hidup manusia selalu dimulai dari hati, roh kita. Nah 2 minggu kemudian ternyata suami saya kasih tahu, Mami itu tempat pendopoan. Maksudnya tempat pendopoan, iya, tempat membuat pelipat gandaan uang masyarakat. Sudah ada yang korban. Aduh Tuhan, ya ampun. Makanya Tuhan suruh ke sana ya. Dan benar saudara, sudah ada yang korban, tapi kami tidak tahu berapa, kayak ditutupin. Dan setelah kami merebak itu ke perumahan, hati-hati di situ ternyata pelipat gandaan uang. Hati-hati, itu rame ya. Itu rame saudara. Terus 3 atau 2 hari dari itu, orang yang bangun itu kabur semua. Sama anak-anak, kebetulan mereka kontrak dekat aula ya. Semua minggat katanya, ada yang lihat. Istri, anaknya, apa ya, semua kabur. Terus kita bilang sama warga, kita bantu edukasi. Jangan percaya yang begitu. Kalau memang dia mau melipat gandakan uang, dia lipat gandakan uangnya sendiri dulu. Dia aja masih ngontrak. Nah jadi, nah itu saudara. Nah pemalsuan. Tapi puji Tuhan, apa kemenangan yang diraih anak Tuhan? Belum banyak, tidak semua jadi korban. Artinya begitu dia punya rancangan jahat, langsung ketahuan, langsung ditembak dor, minggat langsung, stop. Dan tempat itu sekarang tempat apa saudara? Dari dapur kelihatan. Puji Tuhan, jadi tempat jemuran kasur, tempat jemuran baju, jemuran spray sampai sekarang. Wah, di situ artinya ketika Roh Kudus membimbing, menuntun, jangan ragu. Nah, latihan peka di situ. Misalnya tiba-tiba kita merasakan sesuatu di pelayanan atau disuruh Tuhan begini, suruh begini. Gak usah kebanyakan mikir. Taat itu kadangkala kayak Abraham, gak cari tahu dulu di Google Map. Nah, ini ya Urkasdim. Apa ya di Urkasdim itu ada apa, gimana ya geografisnya segala macem. Cuma
Iya Tuhan, pergi. Tahu Urkasib, enggak, jalan. Jadi ketaatan itu, bicara itu dari dalam hati, bukan di otak, bukan di mulut, tapi hatinya. Jadi inilah orang yang dikuasai Tuhan. Jadi penting sekali dalam pelayanan, kesulitan, dalam segala sesuatu harus orang dikuasai Tuhan. Dimulai dari doa. Memang harus berdoa. Memang harus apa-apa berdoa. Apapun itu. Mau masak pernah nggak berdoa? Tuhan kasih hikmat dong. Cara masaknya gimana? Di dalam nama Yesus bantulah Tuhan. Jangan kira Roh Kudus urusannya rohani aja. Enggak. Enggak saudara. Kasih saya. Tuhan di mana ya Tuhan jual beras itu yang enak. Saya bilang loh begitu ya. Sampai akhirnya tetangga bawa saya kemana? Ke penggilingan beras. Memang langsung beli beras yang langsung digiling masih panas-panas saudara. Udah harganya murah, berasnya enak. Beras sekarang kalau dimasak pagi, sore bisa kayak berair-air. Bisa nggak Roh Kudus kerjasama dalam hal-hal yang natural sehari? Bisa banget. Hanya seaktif apa kita melakukannya. Dia tidak pilih kasih anak bawang merah, bawang putih. Enggak saudara. Kita aktif menggunakan bersahabat terus. Karena itu tadi pemulihan itu adalah cara berproses sampai pemulihan itu terjadi. Ya jadi tidak ada yang tuntas. Kita ini belum tuntas. Semua terus akan dipulihkan Tuhan. Semua dalam proses baca Alkitab, dalam doa puasa. Kadang kalau udah puasa lihat makanan itu kayak nikmatnya itu sampai bisa menggoda. Itu terus diproses sama Tuhan dan ikut mau dalam proses Tuhan. Dan ini kita lihat orang yang dipulihkan secara roh itu rasa haus dan lapar itu dia akan makin besar di hatinya. Untuk apa? Mau untuk menunjukkan kontribusi dirinya atau status dirinya? Tidak. Untuk memuliakan Tuhan seperti lagu tadi. Jalan-jalan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Nah kita harus melihat sudah memuliakan Tuhan gak? Ada gak kejadian-kejadian yang orang jadi lihat, oh Yesus kayak gitu ya kerjanya. Jadi satu kali tentang ular juga saudara, saya gak tahu ya kenapa Tuhan sering perhadapkan. Akhirnya sampai saya umumkan di grup, tolong Bapak Ibu, kalau ada yang kedatangan ular, silahkan hubungi nomor 087706466645. Itu nomor saya maksudnya saudara. Karena di situ kesempatan bagi saya menyatakan kuasa Tuhan. Nah, satu kali saya bercerita tentang kuasa dalam nama Tuhan. Jam 4, kumpul 4 orang ibu-ibu. Sampai setengah 7. Biasa kalau jam 6 mereka balik ke rumah. Setengah 7. Ini ngobrol berdua ngomong ular. Itu benar. Setelah itu nyata itu ular dekat kaki. Tiba-tiba. Nah saya kan udah silinder. Mami itu ular yang pernah datang ke rumah. Mana? Masih gitu. Tuhan beneran ular. Terus dia teriak. Papi ada ular. Papinya gak dengar. Ini ular yang berbeda lagi. Terus saya tidak diizinkan sama Tuhan. Biasa otak kita langsung korslet. Lihat ular. Pokoknya di otak hanya ada kayu dan batu. Pokoknya minimal kayu. Langsung ingat alat itu. Gak ada kayu, gak ada batu. Roh Kudus bilang, nyatakan doa dalam kuasa Tuhan. Nah, sementara ibu ini udah diambilnya baygon segini saudara. Karena menurut keyakinan ular itu disemprot sama baygon nanti mati. Ular bukan nyamuk ya saudara. Ular ya ular, nyamuk ya nyamuk. Saya diam aja. Dia takut, dia ngumpet di belakang saya. Tapi itu kesempatan bagi saya. Nah, sekarang kita lihat ya Ma, kita akan doa dalam nama Yesus. Nama yang punya kuasa. Yesus itu juga Tuhan untuk semua orang. Ya, dalam nama Yesus saya hancurkan, saya patahkan ular, saya perintahkan kau pergi. Ularnya nggak pergi saudara. Nyiut di kaki saya. Jadi ular kan licik ya, sifatnya nipu. Ketoknya kayak diem, tapi dia itu kayak bergerak. Kedua kali, dia lihat aja. Dalam nama Yesus, kau sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Kau memang penipu. Dalam nama Yesus, kau binatang terkutuk. Saya perintahkan kau keluar. Tidak keluar. Belum pergi saudara. Sekarang saya perintahkan, pergi dalam nama Yesus. Jangan ganggu ibu ini. Langsung dia lompat itu ke air. Tiba-tiba ibu itu lihat sendiri. Si mami tentek naon. Nggak pakai kayu, nggak pakai batu. Dia ngomongin sama tetangga satu yang lain. Puji Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan. Akhirnya orang tahu nama Tuhan itu bukan nama yang sembarang nama. Saya bilang, Bu, jadi lain kali kalau ular datang, kasih tahu ya sama tetangga. Ibu juga boleh praktek. Doanya pakai gini,
ini usirnya dalam nama Yesus. Nama Yesus itu ada kuasa, tapi harus percaya, tidak boleh ragu. Ibu juga bisa pakai nama itu, percaya langsung, itu ada kuasanya. Gitu ya Mi ya, iya gitu ya Mi katanya. Iya saya heran Mi, Mami banyak tanaman pohon kok tidak pernah ada ular ya Mi. Kok ke tempatku datang melulu? Memang benar, iya ke tempatnya datang melulu. Jadi puji nama Tuhan, itulah kerinduan kita selalu untuk memuliakan Tuhan. Jadi kerinduan kita kehendak Tuhan itu terjadi. Jadi semua ditundukkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi benar-benar kerinduan orang percaya yang dipenuhi roh. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Jadi memang nama Tuhan itu jangan jadi batu sandungan lewat hidup kita. Ya dia percuma orang Kristen, memang gitu ya orang Kristen. Jangan saudara, tapi orang bangga lihat Tuhan kita. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi kerajaan Tuhan walau kita di bumi, dia perlu kerajaan itu datang. Karena kerajaannya bukan soal makanan, soal damai sejahtera. Damai lagi rusak saudara. Dengar berita sedikit udah takutnya kayak apa. Dengar begini udah takutnya kayak apa. Damai itu memang lagi dilucuti setan. Jadi kita sering katakan itu. Dalam keluarga saya, kerajaanmu datang. Dalam pelayanan saya, namamu dikuduskan, kerajaanmu datang. Dalam bisnis, usaha saya, kita katakan apa? Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Jadi memang kita harus tutup semua apapun kegiatan kita. Minta kehendak Tuhan. Matius 7:21. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendakku. Tiba saatnya hari terakhir. Nah sekarang banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, melakukan mujizat demi namaku. Tapi bukan itu. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendakku. Jadi mulai belajar begini. Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Tolong Tuhan, kalau bukan kehendak-Mu, gagal hancur dalam nama Yesus. Putar balikan saya pada kehendak-Mu. Ketoe bisa seperti rohani, tapi itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak kita, maunya kita, karena punya kepentingan tertentu. Bahaya, hati-hati. Sudah kena masuk apa? Perangkap tipuan iblis. Jadi di sini penting sekali. Jadi kerajaan Tuhan di bumi seperti di sorga itu harus ada. Dikuasai Roh Kudus itu hidupnya seperti Yesus. Hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi dimanapun dia berada berurusan. Kedua, orang dipenuhi roh suka berurusan dengan jiwa-jiwa. Hatinya meleleh, hatinya hancur. Gak usah bicara orang lain dulu saudara, kejauhan, keluarga, diri sendiri. Anak saya masukin masa remaja, saya lagi bergumul, mulai memikirkan, mereka ini harus punya komunitas, mereka harus dimuridkan. Kami mulai memikirkan bagaimana mereka harus punya, karena komunitas mereka orang-orang yang di luar Tuhan. Kita tidak membenci, kita sangat mengasihi, tapi supaya kita bisa memberi makan, kita juga harus diberi makan. Selain di rumah, memang punya komunitas. Jadi orang yang dikuasai roh, itu orang yang kedua, tujuan hidupnya selain mencari Allah, mencari jiwa-jiwa yang hilang. Tuhan, di mana lagi yang stres, yang gabut? Ada yang di mana lagi yang terbelenggu, yang menderita, hampir mau bunuh diri. Kadang-kala saya berdoa sampai begitu. Yang udah di ujung gitu. Orang yang stres, berarti di stres kilometernya 12/4. Dan benar, saya dipertemukan di salah satu warga di sana tidurnya sama kambing sama kucing. Kira-kira kalau orang tidur sama kambing kucing normal apa stres, saudara? Nah itu sampai benar itu bertemu. Jadi saudara, cek hati kita. Iya ya, tujuan hidup itu kita bergelora nggak sama jiwa-jiwa? Kita senang banget gak? Kayaknya ngelihat jiwa-jiwa itu kayak ngelihat emas permata gitu ya. Gitu. Lebih dari uang 3 juta ya. Lebih dari uang 3 juta. Jadi ini kita itu harus dikuasai
dikuasai. Harus dikuasai Tuhan. Jadi memang benar-benar bagaimana pertobatan keselamatan itu kita bawa kemana-mana. Jadi nggak bawa diri ke, oh si Melda itu begini, nggak usah lah. Bawalah pertobatan, jiwa-jiwa di mana. Caranya kita nggak bisa sendiri. Saudara jangan main sendiri, saudara. Babak belur kita kalau main sendiri. Dihancurkan kita sama setan roh jahat. Ingat, mereka itu brutal banget. Kerja sama Roh Kudus. Kerja sama Tuhan, datang gitu. Tuhan, aku mau mengasihi jiwa-jiwa, aku gak pernah bawa jiwa, tapi Tuhan tolong gimana ya caranya menjadi berkat buat jiwa. Bantulah aku Roh Kudus, aku mau bicara ya Roh Kudus, saya itu harus bagaimana, saya itu mau kemana, itu sampai harus begitu. Jadi makanya saudara, itu yang katanya kalau udah dipenuhi itu gak tahan, kerja di rumah, aduh mau kemana lagi, itu ada memang, saya merasa gitu, ada lagi yang mau menggerakkan kemana, kadang gitu, pergi udah pokoknya jam segini aku harus pergi udah aja, kenalan kemana gitu, sampai ke pasar ya. Sebenarnya kerjanya apaan sih, saya ditanya di pasar. Saya nongkrong di tukang goreng ya, saya nongkrong tukang ikan, nongkrong tukang sayur. Ya gini, kerjanya keliling-keliling. Dia masih bingung kerjaan saya apa. Ya sampai saya, Mami, kamu kok ditanyain sama di pasar Cibarusa? Siapa yang tanya? Itu loh kakak-kakak orang Batak. Itu katanya kenal ya sama teman saya, Ibu Melda Sito. Lah itu tetangga saya. Pas saya lagi beli. Jadi itu akan sendirinya secara otomatis dari mana? Dari Roh Tuhan. Gak bisa dibuat-buat saudara. Bukan mau sok-sok jagoan gitu. Jangan babak belur kita ya. Jadi bagaimana dengan ini? Ini sudah menjadi tujuan hidup kita enggak? Dan kedua, ketika jiwa kita dipulihkan, jiwa yang dipenuhi Roh Allah itu 2 Korintus 13 ayat 7. Penuh dengan kemerdekaan. Merdeka enggak? Atau gampang runtuh enggak? Jadi kalau ada masalah itu gampang merasa, Tuhan aku rasanya sendiri. Tuhan aku apa bisa enggak ya Tuhan? Tidak seperti itu saudara. Jadi kemerdekaan atas apa? Filipi 2 ayat 5 dikatakan, pikiran dan perasaan kita itu tertuju kepada Tuhan, tidak mengembara, terarah. Jadi itu tadi, orang yang merdeka secara pikiran tuh nggak kayak gasing yang muter-muter terus. Kayaknya bangkit lagi. Aduh, gue harus bangkit lagi. Aduh, gue harus. Sudah dibangkitkan kemarin, tinggal jalan. Tapi memang nggak bisa jalan. Karena dia tidak ada merasa ada tuntunan, ada Roh Allah, ada yang mendongkrak. Jadi dia butuh kayak didongkrak dong. Ini repot. Kalau orang Kristen kayak gini, nggak akan bisa jalan-jalan. Jadi gasing, mutar aja. Harus ada di doa didongkrak, puasa didongkrak, cari jiwa didongkrak. Waduh. Nah kalau gitu perlu datang kepada poin pertama, pulihkan dulu secara roh. Seperti kata CS, roh penurut tapi daging lemah. Daging terlalu berkuasa, rohnya mundur. Boleh nggak mundur Roh Allah? Ya, Roh Kudus itu pribadi. Dia punya keinginan, punya perasaan. Dia bisa berduka, bisa banget. Dia bisa meninggalkan kita, bisa. Saat Daud ditinggalkan Roh Allah, istrinya orang jadi sesuatu yang sangat indah dan menarik. Itu adalah berkatku, padahal miliknya orang. Nah, apa yang terjadi? Dosa. Jadi ketika kita tidak hidup dipenuhi Roh Allah, gantinya saudara, hidup akan dipenuhi daging. Dan daging menuju mana? Hidup bergaul dengan dosa, intimate dengan dosa. Ini mengerikan. Dan ini sasaran iblis atas orang percaya. Jadi perasaan, pikiran kita itu harus tujuannya jelas. Jadi kita tidak tumpul, penuh dengan belas kasihan. Jangan mati rasa saudara, ini akhir zaman. Nah cek, perasaan saya ini gimana hari-hari? Makin bergelora enggak yang namanya datang dengan Tuhan? Bukan bicara mesti rame-rame saudara. Rame-rame itu memang ada powernya loh, jangan salah. Nyanyi aja Pak Pendi, walau nadanya kemana, musiknya kemana, karena rame-rame semuanya senang pasti ya. Artinya karena jiwanya bersemangat. Yang lain itu bisa ikut goyang di dapur kalau Pak Pendi nyanyi. Ini rame-rame. Gimana kalau sendiri saudara?
Udah sendiri banyak beban berat lagi, gak ada yang tanyain lagi apa kabar, gak ada lagi yang ngasih berkat. Terus katanya harus doa baca Alkitab, gimana itu? Bisa gak menikmati I love you Lord? Wah itu lautan. Gak mesti ditampangin tangan, Benihin hamba Tuhan yang besar, baru ngerasa lautan. Nah ingat, kesaksian manusia baik, tapi kesaksian Allah lebih besar kuasanya. Artinya kesaksian Allah, pribadi kita boleh mengalami perjumpaan dengan Allah itu ya Sally, walau baru, kamu boleh mengalami perjumpaan Allah itu dengan dahsyat. Ya, Allah mengasihi kita. Jadi disinilah kita penting melihat sesuatu. Jadi jangan sampai stagnat. Nah itu ada erangan. Orang yang tidak pernah mengerang, lihat sesuatu, lihat dosa, gak pernah nangis, biasa aja. Hati-hati saudara. Saudara ini lagi kena perangkap tipuan. Jadi itu gak tahan. Suka ngadu sama Tuhan, gak tahan. Jadi orang yang gak punya rasa begitu sebenarnya sedang bukan pemulihan jiwa saudara. Apa? Sakit jiwanya. Jiwanya lagi sakit. Gak ada rasa belas kasihan. Gak ada ingin menggebu. Ini hari terakhir. Siap-siap, kita gak tahu Yesus datang. Jadi kadang sama anak-anak itu, Kakak Tasya, ingat Tuhan Yesus sudah mau datang. Siap-siap. Sudah doa gak? Sudah baca Alkitab? Pagi nih mau sekolah. Masuk dulu ke kamar. Baca dulu Alkitab. Itu kita harus bantu anak-anak. Kita harus tolongin. Jangan gini, mamanya wae bablas. Wah, mamanya menikmati. Anaknya gimana? Saya bilang sama suami saya, jangan kita aja datang sama Tuhan ini. Nah, sama anak kita. Ya, Mami. Olivia, belum Mami. Ya udah, kamu masuk kamar. Gak boleh gitu. Nanti tiba-tiba Tuhan tiba-tiba datang. Gak tahu kita minggu depan, bulan depan mau semua naik ke sorga enggak? Ya, lakukan. Karena gak bisa boncengan. Mami gak bisa bawa-bawa kamu. Ayo Olive, cepat. Kalau Tuhan sendiri-sendiri, saudara. Itu anak kita, anak saya. Sepertinya memang saya galak kalau untuk itu, tanya suami saya galak. Doa, tinggalkan itu, nanti PR-nya. Gitu. Jadi karena apa? Mereka butuh seperti itu. Ini kalau enggak nanti kita dibuat sama roh jahat, sakit jiwa kita. Enggak mesti harus ke rumah sakit jiwa sana. Enggak mesti kayak gitu. Tapi hatinya udah enggak bisa berespon apa, mendengar suara Tuhan tak dapat. Rasanya ngelihat sesuatu sekeliling, iya biasa aja, enggak ada rasa gimana. Nah ini saudara, jadi ini pikiran-pikiran Kristus, perasaan Kristus itu harus ada di dalam diri kita. Dia sangat penuh dengan belas kasihan dan dia sangat cicik terhadap dosa. Tidak ada kata toleran, cicik. Saudara kalau melihat di rumah ada yang gak beres, gak ada mesbah keluarga, terganggu gak? Harusnya hati kita pilu. Kalau masih, maksudnya kita sebagai orang percaya untuk mau doa saja kayak menggarap tanah 1.500 hektar gitu. Wow, itu kayak kerja berat. Ini saudara berarti belum ada rasa lapar dan haus akan Tuhan. Nah kalau belum ada, enggak juga menyalahkan diri. Ya memang aku berbeda dari yang lain, aku enggak rohani. Tidak, minta sama Tuhan. Roh Kudus, aku datang kepadamu. Berikan rasa lapar dan haus. Aku minta. Nah inilah orang yang dua, jiwanya dipulihkan Tuhan. Jadi harus mengalami pemulihan jiwa. Aktivitas rohaninya hampir sempurna, tapi isinya bukan perasaan-perasaan dan pikiran Kristus. Saya juga pernah terjadi seperti itu saudara. Wah, tapi bukan dari perasaan-perasaan dan pikiran Kristus. Nah tinggal kita, bagaimana kita mau contoh. Nah kita harus benar-benar minta perasaan dan pikiran Kristus. Nah Filipi 4 ayat 17, damai sejahtera Kristus memelihara hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran itu dipenuhi firman Tuhan. Hatinya semakin hari semakin cinta Yesus, seperti lagu. Makin hari makin cinta Yesus. Ya, jadi itulah saudara bagaimana kita mengalami pemulihan jiwa tubuh kita. Bait Roh Kudus sudah waktunya sudah